Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita bertemu lagi. Seperti biasanya saya akan bercerita mengenai kisah Rasulullah Muhammad atau sering disebut dengan Sirah Nabawiyah. Jika kemarin kita sudah bercerita hingga episode ke-7, maka selanjutnya akan saya lanjutkan ke episode ke-8. Tapi sebelum saya lanjutkan, tolong ya di like dulu yang sudah jadi follower saya, atau di follow dulu yang belum follow, dan jangan lupa disimpan karena cerita ini akan sepanjang masa. Jadi untuk anak cucu juga bisa mendengarkan cerita keagungan Rasulullah Muhammad. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabawiyah episode ke-8. Kehancuran Abraha. Abraha yang melindungi rumah sucinya, Allah lah yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abraha bergerak mendekat, gajah Abraha berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulnya, gajah itu tetap duduk tenang, bahkan akhirnya berusaha berjalan kembali ke arah Yaman. Maju, maju, apa yang terjadi padamu? Bentak Abraha pada tunggangannya. Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka, ada yang datang dari arah laut, teriak seorang prajurit sambil menunjuk panik. Saat itulah dari arah laut Allah mengirimkan kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari, seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik, setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang termasuk Abraha mati. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentang bergajah? Surah Al-Fil ayat 101. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Surat Al-Fil ayat 105 terjemahnya. Dan terjemahan yang ayat ketiga adalah, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Surat Al-Fil ayat 3. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Al-Fil ayat 4. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 5. Wabah penyakit. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dibawa burung itu adalah kuman-kuman wabah penyakit cacar. Dalam beberapa hari saja seluruh pasukan mati dengan tubuh rusak seperti daun dimakan ulat.
Abraha berhasil kembali ke Yaman, tapi tidak lama setelah itu ia pun mati seperti pasukannya. Kembali ke Mekah. Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Suatu jumlah yang luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Gadis yang meminang. Setelah tebusan Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. "Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah?" "Aku akan pergi bersama ayahku," jawab Abdullah. Tanpa mempedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, "Kulihat engkau memang dituntun ayahmu, tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga." Abdullah terperangah. Ia menatap gadis itu dengan gugup. "Siapa gadis ini?" pikir Abdullah. Dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh, seperti yang biasa dimiliki oleh gadis-gadis berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kulakukan kepadanya? Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis. "Aku bersama ayahku, aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya." Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya. Hatinya dipenuhi rasa iba dan simpati kepada gadis yang ditinggalkannya. Hari itu juga Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Mereka sepakat menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Keesokan harinya Abdullah bertemu lagi dengan gadis yang kemarin. Abdullah menyapanya, "Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin?" Gadis itu menjawab dengan ketus, "Sinar berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu." Sinar kenabian. Sinar berseri-seri yang dilihat sang gadis pada wajah Abdullah menurut sebagian ahli sejarah adalah sinar kenabian yang akan diturunkan Abdullah kepada putranya. Ketika Abdullah sudah dijodohkan dengan Aminah, maka gadis itu sudah tidak bisa lagi berharap akan memiliki putra yang kelak menjadi nabi. Demikian cerita saya.